Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Dewi Satriani menemani Anda di malam hari ini dalam program acara Obrolan Budaya dengan topik Pakkio Bunting, yaitu tradisi pernikahan yang mulai memudar. Bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Nosakros Arya Esos M.Ikom. Beliau adalah akademisi komunikasi Universitas Hasanuddin. Dan narasumber kedua kita ada Bapak Muhammad Mansir Daeng Siki. Beliau adalah praktisi Pakkio Bunting. Nah, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, program acara Obrolan Budaya kita juga disiarkan oleh FM 92,5 MHz RRI Pro 4 Makassar dan UCTV channel 130 RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baiklah pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pernikahan adalah bagian dari kegiatan sakral yang telah dilakukan manusia jauh sejak dimulainya peradaban di masa lampau. Dalam perkembangannya, kegiatan ini pada umumnya dibalut oleh beberapa ritual budaya yang dianut masyarakat setempat, sehingga menjadi sebuah tradisi yang sangat melekat pada budaya-budaya lokal. Itu pula yang terjadi pada tradisi pernikahan dalam adat suku Makassar yang dikenal dengan nama tradisi Pakkio Bunting. Dan yang dimana tradisi Pakkio Bunting ini sudah mulai memudar. Kira-kira bagaimana dengan hal ini? Kita akan membahasnya bersama kedua narasumber kita untuk malam hari ini. Baik, kita langsung menyapa kedua narasumber kita. Ada Bapak Aryo. Iya, Bapak Aryo, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak Dewi. Ya. Baik, gimana kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua ada Bapak Daeng Siki. Bapak Daeng Siki, gimana kabar tak? Baik. Iya, alhamdulillah baik ya. Baik, kita langsung saja dengan pertanyaan yang pertama ya untuk mengawali obrolan budaya kita di malam hari ini. Ya, untuk Bapak Daeng Siki ini kita membahas tentang Pakkio Bunting. Di mana tradisi ini sudah mulai memudar ini. Kira-kira ini Pak Daeng Siki, apa itu Pakkio Bunting sebenarnya? Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu Pakkio Bunting itu satu tanda kegembiraan dari kedua mempelai orang tua dan keluarga. Iya. Jadi itu Pakkio Bunting itu awal daripada kegembiraan, kesenangan daripada kedua orang tua. Jadi simbol daripada Pakkio Bunting itu adalah tanda kegembiraan dan kemudian harapan untuk kedua mempelai dan pada keluarga kedua mempelai. Ya, itu yang diharapkan. Jadi ini suatu tradisi bagi kita orang Makassar, pada umumnya daerah ini Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Makassar, Maros, yang kental dengan Pakkio Bunting bahasa Makassar. Dan ini biasanya bahasanya yang dipakai Pakkio Bunting itu bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Kenapa tidak pakai bahasa Bugis? Sebenarnya boleh juga. Boleh tonji. Boleh tonji kalau memang yang dibutuhkan oleh orang Bugis. Oh, begitu. Ya. Karena saya pernah memanggil Pakkio Bunting 3 bahasa saya pakai. 3 bahasa. 3 bahasa. Luar biasa. Saya pakai bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Oh. 1 kali berdiri di hadapan pengantin saya pernah. Dengan 1 orang bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Makassar. Kenapa tidak pakai orang lain begitu? Nah, karena waktu itu ya dianggap bahwa saya yang bisa. Weh, luar biasa memang. Dan diharapkan oleh kedua pihak dari mempelai perempuan waktu itu, karena dia orang Bugis. Iya. Sedangkan bahasa Pakkio Bunting itu bahasa Makassar. Iya. Sedangkan yang mengadakan acara orang Bugis. Jadi dia katakan bahwa keluarga saya tidak tahu bahasa Makassar. Iya. Jadi silakan pakai bahasa Makassar, Pakkio Bunting, tetapi mohon juga disampaikan dengan pakai bahasa Bugis. Iya. Ketiga, dia minta bahwa saya minta bahasa Indonesia karena yang datang sama saya bukan orang Bugis, bukan orang Makassar. Orang di luar orang Makassar, orang Bugis.
Iya. Dia waktu itu dia orang dari Ambon. Iya. Dari Ternate. Jadi saya pakai tiga bahasa waktu itu. Oh, pakai 3 bahasa. Iya, 3 bahasa. Nah, kira-kira kenapa harus pakai Pakio Bunting ini, Deng Siki? Itu Pakio Bunting satu penghormatan. Suatu penghormatan luar biasa. Iya. Jadi itu satu penghormatan dari mempelai laki-laki ke perempuan. Kemudian dari penghormatan dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Nah, itu satu kehormatan itu, penghargaan. Iya. Sampai diadakan Pakio Bunting. Iya. Kemudian simbol bahwa disitulah disampaikan bahwa dari pihak perempuan itu sangat sederhana untuk menjemput kedatangan mempelai laki-laki. Diperlihatkan sifat kesederhanaan. Jadi sekalipun mereka itu orang kaya, orang bangsawan ini, tapi dalam Pakio Bunting itu membuat satu persepsi bahwa kita ini adalah hidup rumah tangga dalam keadaan sederhana. Ya, yang diharapkan juga kepada kedua mempelai yang calon pengantin ini, dia juga nanti sifatnya sederhana. Iya, sederhana berarti bukan miskin, toh Deng Siki. Bukan. Nah, kira-kira saya tertarik ini. Apa itu sejarah dari Pakio Bunting ini? Kenapa mesti langsung ada yang namanya Pakio Bunting? Pasti ada sejarahnya di Deng Siki. Cerita Ki dulu. Kalau yang saya tahu, yang saya tahu karena ini sudah menjadi sudah tradisi. Saya tidak tahu awalnya dari mana. Tetapi itu pesan orang tua saya, katanya itu Pakio Bunting itu suatu penghargaan dari mempelai laki-laki, dari perempuan ke mempelai laki-laki. Itu penghargaan. Artinya secara adat budaya kita panggil dengan baik, dengan satu ucapan yang santun. Itu saja. Jadi satu penghargaan sebagai penyambutan untuk kedatangan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Iya. Okay. Kalau itu awalnya ya mungkin kan dari nenek moyang kita itu sudah mengadakan semacam itu. Cuma saya tidak tahu bagaimana sairnya mereka itu karena dulu kan masalah agama masih kurang pemahaman masalah agama. Betul. Sekarang ini Pakio Bunting di samping ada sebagai tradisi budaya. Kemudian ada nasihat perkawinan di dalamnya. Kemudian ada doa dari Nabi. Oke. Ya itu. Jadi ada semua itu di dalamnya. Di dalamnya sudah terkandung semua di Pakio Bunting. Masya Allah. Oke, saya dulu mau ke Bapak Aryo ya. Bapak Nosakros Arya maksud saya ya. Itu kayaknya disingkat ya Pak ya. Oke, beliau adalah akademisi komunikasi Universitas Hasanuddin. Nah, ini yang menjadi ketertarikan juga untuk kita ini Pak Arya. Kira-kira apa ini yang menjadi menarik sehingga Pakio Bunting itu menjadi penelitian tak? Ya baik, terima kasih Mbak Dewi, Pak Mansir. Ya. Jadi sebenarnya dalam kajian kami ilmu komunikasi di Universitas Hasanuddin itu ada berbagai bidang komunikasi ya. Salah satunya adalah komunikasi antar budaya atau culture communication. Nah ini memang tantangannya kita, ini awalnya dari tugas mahasiswa sebenarnya. Jadi kita memberikan tugas bagaimana mereka menceritakan budaya-budaya dari daerah masing-masing yang saat ini sudah tidak terlalu populer gitu. Nah waktu itu adalah salah satu mahasiswa dari Jeneponto yang mengangkat tentang Pakio Bunting. Nah ini menurut saya menarik karena saya mencoba mencari literatur ya dalam konteks akademik itu sangat jarang, bahkan belum ada yang menyentuh di wilayah komunikasi. Jadi kebanyakan ke arti syair-syairnya saja gitu. Nah dan yang paling penting kami melihat bahwa budaya ini sudah hampir pudar, sudah hampir punah gitu karena itu tadi hanya sebagian orang yang mungkin mengerti dan masih memegang tradisi ini yang melaksanakan, sedangkan kebanyakan orang itu sudah tidak tahu ya, makanya mungkin mereka tidak melakukan. Nah saya kira ini menjadi titik berangkat kami sehingga kami tertarik untuk meneliti Pakio Bunting waktu itu ya. Iya, kenapa tidak meneliti kah misalkan tentang Mapaci atau mungkin tradisi-tradisi yang ada di Makassar sendiri kan banyak begitu. Harus Pakio Bunting begitu. Apakah dari syairnya atau mungkin namanya yang unik Pakio Bunting? Ya. Ya itu tadi sebenarnya karena unik dan sudah tidak populer gitu. Kalau Mapaci hampir semua orang lakukan ya, maksudnya sebagian besar orang sudah melakukan itu.
Nah kalau pakio bunting sendiri itu tadi banyak orang yang tidak melakukan itu mungkin karena tidak paham gitu. Akhirnya kami tanggung jawab moral sebagai seorang peneliti ya, kita mencoba mencari jawabannya kenapa sebenarnya pakio bunting ini tidak lagi jarang dilakukan ya, dipraktekkan di dalam upacara-upacara perkawinan seperti itu. Nah, Pak Arya, kalau kita berbicara tentang pakio bunting ini, Pak Arya, bagaimana ini kita melihat dengan adanya pakio bunting pada acara adat pernikahan di suku Makassar? Ya, budayakan produk ini kan pakio bunting adalah salah satu produk budaya lokal ya. Jadi representasi daripada sebuah masyarakat, sebuah kelompok, bahkan seorang manusia itu adalah budaya gitu. Jadi ketika pakio bunting ini dipraktekkan di dalam sebuah upacara adat perkawinan, berarti itu menjadi representasi bahwa kita masih kita masih orang Makassar gitu misalnya, atau orang Bugis gitu. Ya, bukan orang Makassar tetapi casingnya sudah bukan orang Bugis. Nah itu, jadi ini bicara tentang representasi. Jadi ketika kita mempraktekkan tersebut ya berarti kita menunjukkan kepada dunia atau masyarakat pada umumnya bahwa kita masih orang Makassar secara hakiki gitu ya. Jadi karena itu tadi dengan mempraktekkan salah satu produk budaya kita termasuk pakio bunting ini, itu menunjukkan bahwa kita masih memegang teguh dan mewarisi nilai-nilai luhur budaya kita seperti itu. Kira-kira apa yang menjadi kendala ini dari penelitian tersendiri tadi ya untuk meneliti yang namanya pakio bunting? Kan biasa itu dari kendala-kendalanya sehingga bilang kayaknya saya enggak perlu ini untuk meneliti karena ada pasti kendala-kendala yang harus dihadapi. Seperti apa itu kendalanya? Ya, kendala yang paling besar kami temukan ketika penelitian ini ya itu tadi, saya kira kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengetahuan tentang pakio bunting sendiri gitu. Jadi ini saya kira mungkin menjadi kendala umum juga untuk budaya lokal, tetapi khusus pakio bunting ini saya kira memang belum banyak orang yang mempraktekkan karena bisa saja mereka belum tahu betul, belum paham apa sih sebenarnya esensinya melaksanakan ritual ini gitu. Apa manfaatnya bagi ini? Tadi dari Pak Mansir ya, Densiki sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya falsafah dari pakio bunting ini untuk menghargai pihak mempelai laki-laki yang di dalamnya ada harapan, ada doa, ada cita-cita untuk kebahagiaan kedua mempelai ini. Nah itu kan yang mungkin tidak difahami secara luas dan secara mendalam oleh orang-orang yang tidak mempraktekkan itu. Mereka mungkin hanya menganggap ini cuma ritual saja gitu, tanpa memahami bahwa ada kedalaman, ada doa di dalam, ada makna yang mendalam di dalam ritual ini seperti itu. Iya, jadi kalau menurut penelitian tak sendiri nih Pak Arya, kira-kira esensi atau manfaat dari pakio bunting sendiri itu apa itu? Ya itu tadi bagaimana kemudian melestarikan budaya gitu yang pertama. Yang kedua bagaimana kita tetap berpegang pada budaya kita di tengah gempuran era globalisasi, budaya pop yang mempengaruhi cara berpikir kita, terutama kaum muda atau kaum milenial ini gitu. Nah dengan kita tetap memegang teguh atau mempraktekkan budaya-budaya lokal ini, saya kira kita akan menjadi tetap diri kita meskipun kita berada di tengah-tengah gempuran globalisasi. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Arya, kita tahan dulu. Ya. Saya mau dulu ke Densiki. Densiki, ini tadi kita membahas tentang esensi manfaat dari pakio bunting sendiri. Nah, kalau menurut Densiki sendiri, tujuan dari tradisi pernikahan pakio bunting ini seperti apa tujuannya? Jadi begini, sebenarnya itu pakio bunting dari dulu saya ingat bahwa tidak sembarang orang yang bisa pakai pakio bunting. Tidak sembarang. Tidak sembarang. Jadi yang pertama itu hanya raja-raja saja. Raja-raja. Artinya karaing. Iya. Kedua orang bangsawan, maksudnya orang-orang yang berada ini itu yang bisa. Kemudian yang orang-orang pihak-pihak agamawan. Iya. Yang orang yang dihormati sebagai orang-orang tokoh-tokoh agama, hanya itu yang bisa pakai bunting. Jadi tidak sembarang juga orang pakai asal mau pakai bunting, panggil saya pakai bunting, tidak. Jadi hanya 3 saja
yang sembilan itu. Kenapa bisa hanya 3 saja orang-orang tertentu yang menggunakan Pakiok Bunting? Apa sebabnya ini? Karena begini, kalau menurut saya itu karena satu penghargaan dan dihargai, satu penghargaan yang hargai, sehingga yang bisa yang memakai Pakiok Bunting hanya orang-orang itu yang tertentu yang saya maksud tadi. Jadi kalau orang-orang seperti bangsawan, orang-orang raja-raja dengan orang-orang agama-agama, penghulu agama itu kan orang dihargai. Jadi penghargaan itulah itu yang dimunculkan dalam Pakiok Bunting sekalian. Jadi tidak semua orang yang asal dia mau pakai Pakiok Bunting bisa. Kita juga bisa menata orang. Ini yang memanggil ini siapa? Ya, kalau bilang dari keluarga ini, saya tahu bahwa ini memang bisa. Dan kalau perlu orang yang sepantasnya bisa pakai Pakiok Bunting, lalu dia tidak pakai, kita bisa ada orang dia ajak dia. Kita tuh sebenarnya harus memakai Pakiok Bunting. Karena itu tradisi kita dari dulu memang begitu. Iya, jadi apa namanya? Tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang. Iya. Jadi kalau misalkan dari bukan dari 3 unsur tersebut, kira-kira ini Pak Deng Siki bisa dipenuhi atau bagaimana cara menolaknya kalau memang tidak boleh? Sebenarnya banyak sekarang orang itu dia tahu diri. Tahu diri. Dia tahu diri. Jadi dia tidak mau juga apa namanya? Melaksanakan itu karena dia tahu diri. Maksudnya ada orang yang memantau, ada orang tahu bahwa kalau saya laksanakan ini, saya melanggar tetanang masyarakat. Begitu. Orang tidak mau ya. Oke, seperti itu. Deng Siki, ku tanya ke dulu ini Deng Siki. Sejak kapan kita terjun yang namanya menjadi praktisi Pakiok Bunting? Wah, lama mi kapang. Sebenarnya begini, kalau saya itu kan mantan pegawai negeri juga. Oh, pensiunan. Pensiunan. Jadi saya dulu itu pelaku pemain musik gambus masih kelas 5 SD. Itu tahun 64. Tahun 64. Saya sudah bisa memainkan alat musik dengan vokalnya. Ya, jadi waktu itu berarti sekarang sudah hampir 60 tahun, 50 tahun ya. 60 tahun. Jadi waktu itu karena saya memang jiwa seni begitu, saya ikut semua seni-seni mengapa saya bisa ikuti. Terus waktu saya di Jeneponto ini cerita di kampung. Jadi saya tahun 69 tamat SMP, saya masih tamat di sekolah lanjutan atas, saya di STM Negeri Makassar dulu. Itu saya belum bisa lakukan yang macam itu, belum ada. Karena istri saja belum ada. Ya waktu itu saya bekerja itu sama sekolah sampai kerja di perusahaan. Saya tinggalkan musik. Tahun 60, tahun 78, tahun 77 saya menikah. Tahun 78 saya pindah di Dinas Pekerjaan Umum. Sekarang namanya PSDA Provinsi Selatan. Saya pindah. Itu pun saya masih tutup itu tutup itu alat-alat seni. Tapi saya sering tampil menyanyi di orkes apa. Jadi saya suka menyanyi lagu-lagu daerah. Bukan cuma pakai bunting, saya suka lagu-lagu daerah, menyanyi. Nanti setelah tahun 2000, saya ingat tahun 2004, saya mulai ini pakai bunting. Karena waktu itu sudah tidak pernah lagi saya dengar dia pakai bunting, tidak pernah saya dengar di tahun 2000. Pokoknya tahun 90, 80, 90 tidak ada lagi saya pernah dengar orang pakai bunting di sekitar wilayah ini. Akhirnya waktu itu saya muncul. Saya muncul dengan saya belajar dari orang-orang yang pernah ke bunting, kemudian saya sendiri menyusun konsep itu, saya pelajari, cocok, saya terapkan, itu lanjut sampai sekarang. Jadi mulai tahun 2004 sampai sekarang saya lakukan itu. Baik, ini menarik sekali perbincangan kita ini, Deng Siki ya. Baik, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita dengan narasumber kita ya pada malam hari ini, gimana kita dengarkan dulu yang berikut ini.
bandera multipoteran na manuluwa. Bunting ta bunting, naiknya sem masih mai dah Masih dalam program acara Obrolan Budaya pada malam hari ini dan masih membahas tentang Pakyok Bunting, tradisi pernikahan yang sudah mulai memudar. Dan tentunya Obrolan Budaya juga ini disiarkan di FM 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar, UCTV, channel 130, RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik, langsung saja kita ke narasumber kita, ada Bapak Arya. Nah, Bapak Arya, ini kita masih membahas tentang Pakyok Bunting. Nah, kira-kira ini Pak Arya, bagaimana kita melihat potensi kedaerahan adat istiadat ini bisa diterima oleh para generasi muda saat ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini memang menjadi tantangan sebenarnya, challenge daripada budaya lokal untuk diterima di masyarakat khususnya generasi muda ya itu tadi bagaimana mengemas konten jadi substansi tetap kita tidak boleh melakukan modifikasi ataupun bahkan seperti yang Pak Mansir tadi katakan bahwa tidak sembarang orang bisa melakukan ritual ini. Nah itu sebenarnya itulah yang kemudian menjadi tantangan daripada akademisi khususnya kami untuk membuat sebuah penelitian terhadap budaya lokal khususnya Pakyok Bunting untuk melihat seperti apa sebenarnya memang Pakyok Bunting ini yang sebenarnya. Jangan sampai memang dia sudah melalui transformasi yang paling bahaya kalau terjadi pergeseran makna atau pergeseran tujuan. Nah, seperti yang Pak Mansir tadi katakan bahwa tidak sembarang sebenarnya. Nah, ini yang harus memang disosialisasikan, disebarluaskan ke masyarakat ya bahwa bagaimana sebenarnya terkait tradisi ini seperti itu. Iya, disebarluaskan ke masyarakat. Bagaimana cara menyebarluaskan ke masyarakat? Apakah ada peran dari media sosial atau dari pihak pemerintah sendiri ini Pak Arya? Ya, baik saya kira kalau strategi sosialisasinya kita bisa melihat dari sumbernya juga ya. Tadi kalau pemerintah ya bisa mungkin kita masukkan dalam kurikulum ya. Jadi kalau di kurikulum pendidikan kan ada biasanya mata pelajaran muatan lokal. Nah, kenapa tidak kita memasukkan budaya-budaya lokal supaya dipelajari di dalam muatan lokal tersebut. Kemudian kalau dari bidang komunikasi saya kira banyak produk ya produk budaya pop kalau kami katakan dalam konteks ilmu komunikasi seperti film, kemudian ada lagu ya, kemudian ada fashion ya, kemudian ada apalagi karya-karya sastra ya dan seterusnya. Nah kalau film sendiri kan budaya Pakyok Bunting ini sebenarnya bisa secara eksplisit diperkenalkan. Jadi misalnya film layar lebar atau dokumenter, ada scene atau adegan yang menunjukkan ini. Kalau perlu ada narasi yang menunjukkan bahwa pentingnya Pakyok Bunting dalam sebuah tradisi di dalam sebuah pengantin. Kemudian juga kalau kita mau lebih jauh lagi kekinian, saya kira Pakyok Bunting ini bisa saja masuk ke produk-produk yang lebih digital lagi, lebih modern lagi. Misalnya kalau di kampus kami biasanya ada produk seperti komik ya. Sekarang kan komik itu bisa dalam konteks digital ada webtoon. Nah, kenapa misalnya enggak bikin webtoon yang seri tentang Pakyok Bunting atau ada cerita tetapi di dalamnya ada Pakyok Buntingnya. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti itu yang bisa sebenarnya dilakukan sehingga Pakyok Bunting ini hadir di dalam frekuensi anak muda gitu. Dia tidak ketika dilihat kemasannya ini untuk hanya orang tua saja, akhirnya tidak tersentuh oleh anak muda seperti itu. Atau di fashion tadi budaya pop misalnya baju, kenapa tidak Pakyok Bunting bikin baju saja? Ini kan semua bagian daripada untuk memberi memberi pengaruh propaganda dalam tanda kutip supaya mereka menerima dulu gitu Pakyok Bunting sebelum mereka
mendalami lebih jauh. Mungkin seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, apakah sudah kita lihat nih bahwa ternyata Pakio Bunting ini sudah dituangkan mini melalui film atau mungkin dituangkan dalam bentuk motif-motif baju atau lain sebagainya mungkin ini Pak Arya? Ya, kalau dalam film saya belum terlalu melihat hadirnya Pakio Bunting ini di dalam film ya, makanya saya katakan itu bisa menjadi peluang ya. Termasuk juga baju kan sekarang clothing itu bisa satuan dan seterusnya. Kenapa tidak mulai dari situ? Jangan cuman mohon maaf yang statement-statement yang biasa negatif tapi bahasa Inggris yang biasa kita sendiri nggak ngerti apa ini. Kenapa enggak yang bahasa budaya seperti itu, misalnya Pakio Bunting apa dikasih ini supaya minimal anak muda ini dulu jatuh cinta sama kata Pakio Bunting itu ya. Setelah dia sudah suka ya cinta ya, akhirnya dia secara ini nanti bisa mendalaminya seperti itu. Nah, ini kan tadi kita sudah membahas dari media sosial, terus dari pakaian. Nah, kira-kira kalau dari pihak pemerintah sendiri nih Pak Arya seperti apa ini? Ya, saya kira yang pertama tadi mungkin bisa masuk dalam kurikulum ya. Iya. Yang kedua juga sebenarnya ya itu tadi, karena Pak Mansir mengatakan tidak sembarang orang bisa melakukan ini ya. Setidaknya kalau yang disebutkan beliau tadi ada 3 golongan yang itu tadi yang bisa melakukan ini ya, minimal pejabat-pejabat kita ketika melakukan perkawinan ya ada hadir Pakio Bunting ini sebagai representasi budaya daripada budaya kita gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga mungkin kalau dalam event-event budaya ada event budaya, nah ini dihadirkan misalnya ada banyak budaya, nah ada khusus standnya tentang bicara falsafah Pakio Bunting. Jadi orang bisa ada Q&A di situ, ada pertanyaan dan jawaban yang bisa interaktif untuk mengetahui lebih jauh apa itu Pakio Bunting dan seterusnya. Kemudian ya itu tadi juga kalau bisa memang ada upaya dari pihak pemerintah secara khusus untuk melestarikan dalam bentuk misalnya iklan, dalam bentuk misalnya flyer ya, dalam bentuk yang sejenisnya sehingga ada juga ada sumbangsi yang nyata dari pemerintah seperti itu. Nah, kira-kira kalau menurut ini Pak Arya, apa yang harus dilakukan ini agar ini orang-orang pada tahu bahwa ternyata ada tonji dibilang itu tradisi pernikahan dari Pakio Bunting ini Pak Arya? Ya, jadi itu tadi ya kita harus memiliki memang strategi untuk mensosialisasikan tradisi Pakio Bunting ini secara masif kalau saya. Jadi tadi secara multiplatform. Jadi bisa dimulai dari forum-forum diskusi ya. Jadi ini kan salah satu juga cara menurut saya yang dilakukan oleh RRI yang luar biasa mengangkat tema ini. Ini menurut saya salah satu cara juga untuk memperkenalkan budaya Pakio Bunting ini. Nah itu tadi kalau segmentasinya anak muda ya harus masuk ke produk-produk anak muda juga, yaitu tadi fashion ya, kemudian ada ada film juga dan tadi juga ada ide ya dari diskusi di belakang layar tadi bicara tentang kenapa tidak ada game misalnya, kenapa kita tidak masukkan dia di dalam platform gaming. Jadi ada ada game yang bernuansa Pakio Bunting sekarang kan enak ya, seperti game-game yang menggunakan avatar seperti Roblox itu kan bisa kita masuk ke situ dengan teknologi virtual reality, augmented reality. Kita bisa sebenarnya membuat Pakio Bunting dalam bentuk adventure misalnya ya. Jadi anak-anak masuk ke situ bertanya Pakio Bunting ini. Jadi setidaknya yang disampaikan tadi Pak Mansir, meskipun hanya beberapa orang tertentu saja golongan yang bisa melaksanakan, tetapi semangat untuk sosialisasinya, untuk menyebarluaskan bahwa ada produk, ada tradisi seperti ini itu tidak terhenti gitu. Tidak terhenti pada hanya 3 golongan itu. Jadi akhirnya ini menjadi lestari, menjadi bisa dinikmati sampai generasi ke depan. Dari segi akademisnya sendiri, supaya ini tradisi pernikahan Pakio Bunting sendiri itu tidak akan pudar. Jangan sampai menjadi hilang lagi gitu loh Pak Arya. Ya, jadi kalau dari akademisinya tadi ya saya kira dengan penelitian ini sebenarnya. Jadi penelitian yang kami buat ini sebenarnya untuk mengidentifikasi arti sebenarnya atau arti sejati daripada sebuah tradisi khususnya Pakio Bunting. Karena itu yang saya katakan tadi bahwa seiring perkembangan zaman pasti banyak tafsir-tafsir
terhadap Pakio Bunting ini gitu. Nah, akhirnya ada bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti ada yang bergeser tafsirnya. Nah, inilah tugasnya peneliti, meneliti, bertanya kepada ahlinya apakah memang seperti ini. Nah, itu yang kemudian diangkat dalam produk-produk komunikasi gitu. Sehingga dia tetap pada esensinya, dia tidak bergeser gitu. Meskipun ada pergeseran, ya dia tetap pada substansinya seperti itu. Baik, begitu Pak Arya. Kita tahan dulu dan saya mau ke Bapak Deng Siki. Iya, Deng Siki, tadi sudah dibahas ini dari segi akademisinya. Ya, supaya tradisi dari pernikahan Pakio Bunting sendiri itu tidak bakalan pudar Ki. Kalau menurut Deng Siki sendiri ini sebagai praktisi dari Pakio Bunting, apa yang harus kita lakukan supaya tradisi Pakio Bunting ini tidak akan pudar Ki? Oh ya, terima kasih. Saya kira kalau Pakio Bunting ini tidak akan pudar. Iya. Tidak akan pudar. Tidak akan pudar. Ya, kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena saya setiap melakukan pemanggilan atau Pakio Bunting di suatu pesta pernikahan, selamanya orang tertarik. Orang tertarik. Ya, orang tertarik. Baik anak muda, baik memberikan semangat itu kalau kita menyampaikan Pakio Bunting. Cuma mungkin yang bilang tadi Pak Arya bahwa itu barangkali bagusnya kalau pemerintah turun tangan masih di kurikulum supaya mereka semua bisa belajar. Iya. Semua bisa belajar. Dan mungkin juga tidak semua orang belajar bisa menekuni itu. Tapi ada orang-orang yang bisa, yang ada bakat di situ, yang bisa dia lanjut. Kemudian saya katakan tadi bahwa Pakio Bunting ini tidak akan pudar karena dari tradisi dari dulu Pakio Bunting itu saja. Ya tanpa ada tambahan sedikit, tapi maksudnya itu saja. Tapi tetap juga terlestari. Cuma ya pelakunya itu yang kurang. Pelakunya yang kurang. Kurang sekali memang kalau di Makassar. Ya. Kalau di Makassar ini saya sudah lebih 10 tahun kayaknya. Belum pernah ada teman di Makassar ini Pakio Bunting kecuali ya kalau kebetulan saya dipanggil ya alhamdulillah. Di daerah gua juga ya begitu juga. Saya keliling-keliling ini ada pesta-pesta yang orang-orang tertentu saya saja dipanggil. Jadi saya berarti apakah memang pemain tunggal atau bagaimana? Ini yang ya seharusnya perlu kita pikirkan sekarang ini. Yang menurut dia yang dia tepat sekali bahwa itu perlu diangkat itu budaya tradisi Pakio Bunting. Kemudian ya saya sampaikan di sini bahwa mudah-mudahan nanti dengan apa yang kita lakukan ini yang masyarakat atau generasi muda atau yang berminat untuk jadi Pakio Bunting bisa menonton, bisa belajar, dan kemudian bisa juga mengajak yang teman-teman yang bisa bisa maju untuk ada bakat untuk Pakio Bunting. Siapa tahu karena ada orang yang senang tapi dia bakat untuk itu tidak ada. Tapi dia bisa mendorong, bisa mengajak orang yang ada bakat untuk itu. Jadi ini salah satu. Kemudian karena saya ini sudah usia tua, saya juga prihatin bahwa kapan baru ada generasi yang bisa melanjutkan ritual Pakio Bunting begini. Bagaimana caranya supaya ada regenerasi? Inilah yang saya pikirkan sekarang. Saya pikir sekarang pemain musik gambus dengan Pakio Bunting ini yang susah sekali. Saya pemain gambus saja saya ajak anak-anak, tidak dibayar, tidak dipungut biaya, hanya belajar saja, datang saja. Ayo moto saya deh Deng Siki. Malah saya saya jamu juga kalau datang. Tapi tidak ada yang berminat. Saya mau nanti Deng Siki. Ya boleh saja kalau ada. Ini kira-kira ini apa yang menjadi daya tarik ini, apa yang menjadi menarik ini sehingga mau jadi Pakio Bunting ini praktisinya Deng Siki. Jadi begini kalau menurut saya karena ini mengikuti perkembangan zaman, karena anak-anak sekarang zaman zaman now dianggap bahwa itu sudah kuno. Itu dia yang sudah kuno. Jadi baik pemain musik gambus, baik kecapi, baik Pakio Bunting itu dianggap bahwa itu hanya orang-orang tua yang bisa melakukan itu. Padahal orang tua juga harus belajar. Harus belajar. Jadi barangkali begini kesimpulannya bahwa baik anak muda, baik orang tua, kalau memang ada bakat dan semangat untuk melanjutkan generasi ini, ya silakan maju saja. Silakan maju saja. Silakan maju untuk
Saya kira untuk itu sementara. Iya, Deng Siki, penasaran Kak ini, bagaimana itu bunyi syair dari Pak Kio Bunting? Siapa tahu juga untuk pemirsa juga ini penasaran. Sebenarnya Pak Kio Bunting itu yang kayak bagaimana Kak? Bisa Ki lafalkan Ki dulu seperti apa? Oh iya, terima kasih. Jadi Pak Kio Bunting ini sebenarnya kalau orang tidak bagus suaranya sebenarnya kurang bagus juga. Tapi kita bagus Ki suara rata. Jadi harus juga terpilih. Jadi Pak Kio Bunting itu saya syairkan dulu untuk awalnya dengan saya akan potong, kemudian saya ambil suatu syair inti-inti yang diperlukan maknanya. Kemudian mungkin ada juga unsur-unsur doanya, nanti akan sampaikan. Jadi Pak Kio Bunting itu begini. Iya dende, iya dende, iya dende, iya dende, nyatoje minjomae, bunting salua ni tayang. Saloan di Minasai, di Sotnaya, di Lalantindro, di Ceritaya, di Paralaking, di Palere, Serre Kampung, bunting tamu makimae, di Balacalon Matuanu, amempo ko ritunaya, nanu manjen di Kamase. Ini maknanya ini bahwa maknanya apa itu? Maknanya pengantin itu kita panggil dengan baik, dengan sopan santun datang di rumahnya laki-laki perempuan. Duduk dengan tuna manjan di kamase, artinya duduk sama rata dengan hormat, dengan sopan terhadap kedua orang tua nanti. Jadi maknanya itu supaya jangan sombong di dalam rumah maratua. Jadi duduk di kamase ya, manjan di tunanya, artinya duduk dengan rendah hati. Rendah hati ya. Kemudian sandar dengan penuh dengan kesopanan. Itu maknanya. Kemudian lanjut itu ada dikatakan bahwa sikatutui ko tope, nu si sasak mole-mole, nuran ramberu, nuran rambaji cinikang. Ini artinya supaya di dalam rumah tangga itu kita selalu harmonis. Harmonis. Jadi kita selalu muda, selalu senyum, selalu cantik, selalu tenang dalam rumah tangga. Kemudian kita tidak cepat ini makan tua. Saya ini sudah 70. Awet muda. Saya 70. Sudah 70 ya. Saya kira baru umur 50 tahun. Mantang anak muda. Jadi itu ada kata-kata tadi bahwa sikatutui tope itu tahu artinya tope? Tidak ku tahu. Tope itu kain kapang orang dulu yang dipakai untuk orang mati. Kain kapang putih. Itu ditenun dari kapas. Karena tanda itu dibilang tope karena kesuciannya, karena bersihnya, karena putihnya, karena itu dipakai terakhir. Jadi itu ke tope. Sisa nuran ramberu, nuran rambai cinik yang artinya supaya kita tetap awet dalam rumah tangga, rukun, damai. Kemudian kita tidak cepat menerima apa-apa yang tidak sesuai dengan dalam rumah tangga itu. Luar biasa sekali. Yang kemudian terakhir dikatakan bahwa apa Anda bilang? Sebagai menjadi keluarga sakinah dan mawaddah warahmah. Itu doa terakhir. Itu supaya saya kira semua orang tahu bahwa itu maknanya itu supaya kasih sayang sampai akhir. Betul sekali. Itu yang dimaksud. Ternyata bagus sekali juga maknanya dari Pak Kio Bunting. Saya kira itu makna dari Pak Kio Bunting itu biasa-biasa Deng Siki. Ternyata luar biasa sekali nih. Iya Pak Dek, menarik sekali nih obrolan budaya tak. Sebelum kita lanjut lagi di obrolan budaya dengan Pak Kio Bunting untuk malam hari ini, bagaimana kita lewatkan dulu yang berikut ini, Dek? Radio visual, tonton yang Anda dengar. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih?
Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audio visual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Masih dalam program acara obrolan budaya pada malam hari ini di Pakyok Bunting, tradisi pernikahan yang sudah mulai memudar dan disiarkan di FM 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar, UCTV, channel 130, RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik, pembahasan kita masih yang sama dengan dua narasumber kita. Kita langsung saja dengan narasumber kita, Deng Siki. Nah, Deng Siki, tadi kita sudah syairkan lantunankan yang namanya Pakyok Bunting, Deng Siki. Nah, kira-kira ini kan kalau di Makassar itu sedikit sekali itu praktisi Pakyok Bunting. Katakanlah satu orang pemain tunggal, Deng Siki sendiri. Nah, kira-kira ini apa ini yang kita harus lakukan, Deng Siki, supaya ada Tommy juga regenerasi penerus sebagai praktisi Pakyok Bunting. Jangan sampai ada acara mau butuh yang namanya Pakyok Bunting. Ada 3 acara, masa mau dibagi 3, Deng Siki? Iya, siapa tahu ada kelas tertentu nanti, Deng Siki. Iya, silakan Deng Siki. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ini Pakyok Bunting memang perlu dilestarikan. Jadi saya mengajak kepada kalangan generasi muda, baik orang tua, baik pemuda-pemuda yang berminat. Saya himbau bahwa ke depan ini karena minimnya atau kurangnya Pakyok Bunting, maka saya himbau untuk adik-adik, anak-anak generasi muda untuk belajar. Kemudian saya terbuka karena saya ada sanggar Singgarak Bulan namanya. Saya bisa kasih nomor HP, alamat ada, saya bisa kirim melalui PDF di HP masing-masing untuk datang belajar di rumah saya. Yang ingin belajar Pakyok Bunting, kemudian pemain gambus, saya bisa ajar gratis. Kemudian tidak saja untuk remaja orang tua, tapi anak-anak yang memang berminat dan juga ingin melestarikan Pakyok Bunting ini, saya harap kiranya ini dapat dilestarikan betul, dapat dipelajari. Dan saya terbuka, sekali lagi saya terbuka untuk mengajar untuk itu. Jadi
kami harapkan kepada pemuda-pemuda, generasi-generasi muda, kemudian orang tua juga yang memang minatnya dan ingin mau itu, saya siap untuk mengajar untuk pakai bunting. Saya kira ini yang penting saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Iya, ya Deng Siki sebagai closing statementnya ini, apa ini yang harus Deng Siki ini sampaikan agar Pakio Bunting ini tetap kilestari, tidak akan pudar Ki. Silakan Deng Siki. Jadi begini, saya himbau kepada masyarakat, baik pemuda, orang tua, siapa saja, kalau ada pesta Pakio Bunting, kiranya kita bisa hadir. Jadi kita hadir di tempat yang mengadakan pesta pernikahan yang pada umumnya yang perempuan. Karena tidak ada Pakio Bunting di laki-laki, hanya di perempuan. Iya, pasti. Jadi kalau di kalangan masyarakat, di mana saja, baik di Makassar, Goa, Takalar, yang sekitar kita ini, kalau memang betul-betul mau belajar dan untuk melanjutkan melestarikan Pakio Bunting ini, kiranya kita rajin-rajin datang di acara pernikahan perempuan, karena disitulah tempatnya orang Pakio Bunting. Jadi inilah yang saya bisa sampaikan untuk mengajar secara langsung. Tetapi kalau ada yang mau berminat, ya datang, silakan datang, saya sampaikan, saya ajar. Betul. Ya. Jadi saya intinya ini saja, datang di tempat pernikahan perempuan. Kalau mau belajar atau mau mendengar Pakio Bunting, karena disitulah dipentaskan Pakio Bunting. Terima kasih. Iya, saya nanti tertarik ini mau rajin-rajin datang di pengantinnya perempuan. Selain dapat Kak yang namanya syair-syair Pakio Bunting, dapat toh nggak makan kue tradisional yang ada di pengantin perempuan Kak. Ya, betul. Iya. Nah selain itu datang juga di kelasnya nanti Deng Siki. Deng Siki. Baik. Untuk selanjutnya saya mau ke Pak Arya ini. Pak Arya kira-kira ini. Apakah ada produk lain ini sebagai bentuk pelestarian di Pakio Bunting? Siapa tahu ada part 2-nya ini Pak Arya. Ya baik, ya saya kira memang diskusi yang kita lakukan ini sangat berkualitas, jadi banyak inspirasi sebenarnya ya. Iya. Dari saya kira nanti dalam perjalanannya memang tetap dalam konteks akademik kita bisa melakukan penelitian lanjutan sebenarnya memang. Jadi kajiannya bisa berkembang. Kalau tadi disebutkan oleh Deng Siki bahwa hanya 3 golongan saja, itu kan bisa menjadi pertanyaan penelitian. Kenapa misalnya? Kita bisa sekaligus juga bisa menjadi sebagai pencerahan atau wawasan bagi masyarakat bahwa kenapa memang gitu. Kenapa hanya 3 ini yang penting. Kemudian juga kebetulan kalau di kami Departemen Ilmu Komunikasi Unhas itu skripsi itu 2 bentuk, ada skripsi tulis dan ada skripsi karya. Iya. Nah ini bisa menjadi inspirasi juga saya kira buat mahasiswa kami nanti yang mau ngambil skripsi karya, misalnya buat film dokumenter, bisa membuat film tentang dokumenter tentang Pakio Bunting. Iya. Kemudian bisa juga bikin komik, bisa juga bikin komik tentang isi Pakio Bunting, bisa bikin bisa juga mungkin buat iklan tentang Pakio Bunting. Jadi sekarang saya kira itu menjadi setidaknya dengan adanya banyak produk itu sehingga ini bisa tersosialisasi dan dengan baik dan secara masif seperti itu. Oke, luar biasa. Closing statement tak sendiri nih, apa harapan tak ke depannya ini terkait dengan Pakio Bunting? Silakan Ki. Ya, saya kira memang senada ya, seiring dengan tujuan penelitian kami bagaimana kemudian dengan kita sentuh Pakio Bunting ini orang bisa tahu ya seperti apa sebenarnya Pakio Bunting, dan kami berharap ini kemudian bisa menjadi pride ya, bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat kita khususnya Sulawesi Selatan ketika dia mengetahui, memahami Pakio Bunting itu dia bangga gitu. Jangan bangga hanya karena sesuatu yang di luar dari budaya kita, tapi dengan mereka mengetahui dan bahkan bisa menjadi pencerita bagi teman-temannya di luar Sulawesi Selatan, saya kira itu adalah tujuan yang kita inginkan ya, khususnya di pelestarian Pakio Bunting. Mungkin seperti itu. Baik Pak Arya, luar biasa sekali perbincangan kita dengan Deng Siki juga ya. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini
nonton terus dan dengarkan di 92,5 MHz. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya perbincangan kita dengan kedua narasumber kita yang luar biasa sekali sudah membahas dengan Pak Hyok Bunting, tradisi pernikahan yang sudah mulai memudar. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya yang saat ini dengarkan program acara Obrolan Budaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena manusia tempatnya hilaf. Yang bertugas, saya Dewi Satriani dan seluruh tim RRI Net RRI Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.